menit terakhir di pemeriksaan BMD. Oh, dikira itu stres nih. Bagus berarti ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari terakhir kenapa lemes banget? Kecapean jalan-jalan kayaknya. Duitnya masih banyak. Kemarin nggak kalah belanja. Mungkin kemarin kalah belanja ya Bapak Ibu. Baik, seperti biasa pagi-pagi tema yang semangat kita sedang. Bapak Ibu semuanya boleh berdiri. Happy ajalah menjadi salah-salah, cuek-cuek adalah oh salah-salah. Happy ajalah menjadi salah-salah, cuek-cuek adalah oh salah-salah. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambaikan. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Dokumen itu kita tidak memungkinkan, jadi untuk hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan itu berdasarkan hasil wawancara atau konfirmasi dengan Bu Sari selaku staf SPI pada PDAM Tirta Sebuah Dharma terkait dengan pemilihan dan pengangkatan direksi. Hasil dari konfirmasi kami yaitu yang pertama itu terkait dengan seleksi, itu ada pengumumannya terkait jadwal dan persyaratan calon direksi yang diunggah di website PDAM dan sosial media. Kebetulan kemarin Sementara ya, tahapan disampaikan disampaikan ketentuan ya. ketentuan. Kemudian melampirkan Sudah laporan melampirkan keuangan laporan yang diunggah. Nah, tinggal isinya aja kita belum melihat ya, tinggal bandingkan antara isi laporan keuangan dengan ketentuan. Ya, silakan. Penyaluran air ke reservoir. Untuk kriteria di sini ada Permenkes 2 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, dan ini juga yang mencabut Permenkes sebelumnya 32 tahun 2017 terkait dengan pengujian kualitas airnya. Kemarin kami di kelompok 2 didampingi dari anggota SPI bernama Pak Yudi. Kebetulan yang mendampingi terima itu yang bersih seperti itu, yang sudah bersih. Nah, kemudian ada juga penggunaan sumber bahan bakunya itu berasal dari air bawah tanah. Nah, kalau dalam air bawah tanah ini, nah, tetapi di distribusi kemarin ditanyakan kan gitu ya, ditanyakan. Nah, ujinya bukan uji di jaringan, ujinya di konsumen. Itu konsumen nanti pakai apa, gelas ukur itu, uji debit dulu, baru uji tadi kualitas keruh tidak, bau tidak, gitu. Jadi memang rasanya jangan menyalahkan konsumen. Kenapa? Karena sampai dengan meter dan keran pertama, meter dan keran gitu ya, gitu, itu adalah instalasinya si PDAM. Oke, kemudian uji kualitas distribusi. Dari proses produksi dari bidang kemarin itu sebenarnya proses produksi yang lebih panjang daripada distribusi ya. Ya, semakin panjang proses kan semakin banyak resiko sebenarnya. Bahkan sejak dari pengambilan air baku. Di pengambilan air baku kan ada namanya water meter. Nah itu kemudian ada izin pengambilannya, sipannya gitu ya. Ada nggak izinnya yang harus ke lingkungan hidup. Nah itu kalau kita auditnya kepatuhan, kita akan lebih melihat terkait kesesuaiannya dengan kepatuhan. Kalau kita lihat di sini ya masih ada dicampur dengan kinerja kan, karena ada muncul kata efektif, misalnya kata efisien, berarti itu kan kinerja. Nah kalau kita fokus ke kepatuhan, kita lebih melihat apakah di prosesnya gitu ya itu sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Tadi misalnya sejak dari pengambilan air Kota Denpasar, yang mana pada saat di lapangan itu kami di kelompok 3 dalam hal ini diberikan tugas untuk menelaah terkait dengan NRW atau tingkat kebocoran yang terjadi dan tingkat distribusi air. Bapak dan Ibu, di PDM pada umumnya di PDM dimanapun itu di Kabupaten Bapak Ibu pasti yang menjadi tinjauan pertama kita itu adalah tingkat kebocoran air. Tingkat kebocoran air yang mana nanti Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa dampak daripada tingkat kebocoran itu pasti akan berpengaruh kepada berbagai aspek, baik itu aspek layanan, aspek kesehatan maupun aspek penghasilan. Nah, kami langsung saja kepada temuan potensialnya Bapak dan Ibu yang kami dapatkan pada PDAM Sweka Dharma itu terkait dengan tingkat kebocoran yang ada, bahwa temuan potensialnya itu adalah tingkat NRW, kebocoran air masih tinggi di atas rata-rata, masih terdapat sambungan ilegal pencurian air, pembaca meter air tidak akurat. Yang selanjutnya adalah adanya potensi penurun pendapatan. Yang paling seru itu adalah PDAM belum merupakan tujuan utama dalam penyediaan air bersih di Kota Denpasar, karena masih banyak alternatif pilihan, yang mana kecenderungannya tingkat layanan di PDAM itu masih, walaupun dibilang rata-rata daripada 80% yang dipersyaratkan, di sana baru rata-ratanya 53 di Kota Denpasar. Makanya boleh dibilang PDAM itu belum mampu menjadikan dirinya pilihan utama dalam penyediaan air bersih. Selain tadi karena jumlah distribusinya sedikit atau tidak ada daya mendorong gitu ya, jadi harus ada pompa untuk mendorong. Ya, mendorong sehingga airnya itu punya tekanan. Dan kedua, ya pipanya memang sudah banyak sumbatan, kolesterolnya udah banyak. Jadi di sini kan nggak ada pencegahan ya. Pemeliharaan pipanya kan hanya di atas ya, visual saja. Jadi kalau kita bicara pemeliharaan pipa PDAM itu ada dua, visual. distribusi sudah sesuai peraturan, sudah sesuai SOP atau belum gitu kan? Kalau kepatuhan kan kita kalau kepatuhan hanya membandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk outputnya tadi kan distribusi itu ada kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan, kemudian ada terkait dengan standar NRW. Ya. NRW itu kan bisa disebabkan oleh dua, kebocoran secara fisik, kebocoran sesuai dengan ketentuannya baik peraturan perundang-undangan maupun SOP-nya. Nah, itu yang penekanannya kalau kita kepatuhan ya. Nah, kalau kinerja nanti kita juga melakukan hasil studi lapangan kami kemarin. Untuk aspek yang kami dalami di sini itu terkait dengan aspek pelayanan dan pendapatan. Untuk risiko yang pertama di sini kami coba identifikasi terkait dengan penetapan tarif air minum oleh PDAM, apakah sudah ataupun belum menetapkan full FCR atau full cost recovery dan belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang tepat. Nah, di sini berdasarkan hasil dari konfirmasi kami, yang pertama data yang kami dapatkan yaitu keterangan dari staf yang menangani, yaitu PDAM Tirta Sweka Dharma belum sepenuhnya 100%, artinya belum 100% menerapkan FCR, yang artinya secara tidak langsung tarif tersebut belum sepenuhnya menutup seluruh biaya pokok penyediaan air. Kami. Kemudian Bapak Dalif kami, Pak Wayan Subrata dan anggota tim yang lain. Terima kasih. Tapi jangan tertipu dari covernya ya Bapak. Covernya kami buat menarik karena kami merasa audit singkat kami kemarin sangat substandar. Nah, ini dia. Jadi kemarin kami sebelum ke PDAM kami sudah membuat ADM Bapak Ibu. Jadi cita-cita kami sudah sangat tinggi. Dari risiko yang kami tetapkan sampai dengan prosedur audit yang kami rencanakan seperti yang kami uraikan di depan. Namun pada saat pelaksanaan audit singkat kemarin ya Bapak Ibu, yang kami mendapat sedikit informasi karena dari aspek tata kelola yang ingin kami gali informasinya Ibu, kami
Esensial aja. Rajin apa? Hah? Iya, putusan apa kira-kira? Nih, tarif. Saat kita perlu naik tarif apa enggak ya? Seandainya keputusan itu diambil, manajemen perlu data apa ya? Jadi kalau kita bicara di sini kan ada nih ya, kepatuhan organisasi, kepatuhan tata kelola, kepatuhan pelaporan. Satu pantun aja saya minta cakepnya. Oke. Cantik nian burung cendrawasih. Cakep. Dari tanah Papua asalnya. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan ada lagi yang bertanya. Nah di situ juga sudah saya kasih ADM ya, ADM kepatuhan ada yang berlembar-lembar, nah itu real dari yang dipakai oleh pemeriksa BPK. Tapi kan balik lagi, namanya prosedur audit itu bukan template ya, bukan sesuatu yang bisa dikopas. Sangat menyesuaikan dengan profil resiko atau identifikasi resiko yang Bapak Ibu lakukan, kemudian kriteria yang kita sudah identifikasi kan ada yang internal yang kriterianya. Kemudian kalau terkait dengan kinerja juga area kunci. Nah nanti kita akan membahas ya area kunci itu apa dan seterusnya. Jadi karena nanggung kalau kita masuk ke materi 10 menit. Iya. Ya. Jadi bagaimana Pak Abram? Istirahat dulu aja. Istirahat aja dulu ya. Ya.